Kita buat di sini nih, namanya Aulia Mebel, Jalan Udara nomor 99 Brastagi. Aulia Mebel. Nanti kita review ya. Nih, ini abangnya nih. Dengan siapa namanya, Bang? Aulia. Bang Aulia nih. Ini abangnya. Yes. Kasih ya, Bang. Thank you. Ya, bye. Nah, jadi ini nih kasur yang kita buat kemarin. Jadi ini bisa dibongkar pasang, bisa diletak sini. Jadi bisa penuh dia. Keren, ini berkat support kalian itu. Tuh. Nanti ini sekalian kita sekalian kita review dengan mobil ya. Sabar, bantu kita supaya bisa 100.000 subscribe. Kita bakalan review detail dari mobil sampai semua peralatan ini dan semua fungsi yang ada di sini. Oke, my friend. Thank you. Siang, my friend. Jadi kita udah selesai makan siang. Dan kita makan siang Mie goma. apa? Kok mie goma ya, khas dari Medan. Mana pula? Bukan. Jadi pokoknya intinya mie gomanya murah. oh iya. Mie gomanya cuman satu porsi ada yang 3.000, ada yang 5.000 ya. Jadi Cuman kita tergantung besar kecil aja. nah, porsinya. Tapi 3K cocok sih untuk aku. Ya, kalau kalian mau beli, menurutku kalau mau porsi-porsi Portugal, porsi 5.000 satu sama 3. Kalau nggak 3.000 dua deh, itu udah cocok kayaknya. Porsi 3.000-nya dua. Banyak. Soalnya beda dikit aja tuh. Kalau 3.000 dua kan lebih banyak. Gitu. Jadi, nih kita lagi di Sidikalang. Kita mau pergi ke Taman Iman. Ya, ke Taman Iman. Katanya di situ Taman Iman tuh ada salib besar. Dan ini kita mau ke Taman Iman nih kayaknya nggak jauh sih dari pusat kota Sidikalang, palingan sekitar nggak sampai 30 menit sih. Kayak sekitar 15 menit udah sampai, tapi nggak tahu buka atau tutup ya. Kita mau coba lihat dulu. Oke, my friend, kita lihat ini gimana bagusnya Taman Iman. Iya. Ini untuk kalian yang beragama Kristen, Protestan, cocok nih. Dan thank you my friend untuk kalian yang udah support kami, yang udah beli cerutu kami. Berkat kalian kami sekarang punya kasur. Kami kemarin di Brastagi buat kasur ini. Nah, jadi kami tidak tidur kesakitan lagi. Dasar. Badan tidak pegel-pegel lagi waktu bangun. Jadi kasurnya itu ada dua. Ya, ukurannya 2 meter totalnya. Ya, dua-duanya. Tebalnya tuh 12 cm, bayangin lah, tebal kali kan tuh. Main Smackdown bisa di dalam. Nggak sakit lagi punggungku tidur. Ya. Oke, jadi gimana? Tutup ya kok ya? Ya, tempat wisatanya lagi tutup karena di dalam katanya lagi ada karantina, jadi nggak bisa masuk. Kita mau cobain pakai drone di sini. Kita lihat sampai nggak ke situ. Setidaknya kita lihat, karena aku belum pernah lihat juga. Ya, nggak apa-apa, sebatas di Palang aja kita ya. Tuh, harusnya masuknya lewat situ tuh. Dikit lagi sih, cuman ya udah, nggak apa-apa. My friend, jadi kalian kena PHP, nggak bisa pakai drone ternyata. Dan tadi ternyata drone-nya nggak bisa naik itu karena mungkin tinggi kiri kanannya itu ada pohon, kanannya ada tiang listrik, jadi cuma bisa setinggi ini aja dia jadinya. Dan ini kita mau jalan ke arah Pulau Samosir. Jadi itu sekitar 2 jam sampai ke Pulau Samosir dan kita lewatin Bukit Tele. Nah, Pulau Samosir itu bisa 2 akses, satu lewat perapat nyebrang dengan kapal, 2 lewat Bukit Tele. Jadi itu bisa lewat kendaraan katanya. Nah, kita mau cobain ke sana. Dan ini kita tadi balik ke kota lagi karena kita lagi isi air galon habis.
Oke, my friend, kita langsung lanjutkan. Ini udah 1:30 dengan kondisi cuaca yang mendung kembali. Mendung adem. Ya, oke, kita langsung jalan aja ya. Semoga cepat sampai ke Pulau Samosir. Tunggu ya. Nah, my friend, tuh, dengarkah suara lutung di situ? Nggak nampak, tapi suaranya keren. Ini kita lagi di Kecamatan Harian. Suara anjing jadi. Merdu tapi suaranya ya, Iya. kayak penyanyi-penyanyi Iya, dia lagi konser ya. paduan suara Iya. gitu. Jadi menghibur kita sih. Iya, dia bentuknya tuh kayak orang hutan, tapi versinya warna bulunya warna hitam. Keren sih tadi aku lihat. Mantap. Memang beragam ya hewan-hewan di dunia ini. Masuk yang lagi megang GoPro. Beda gitu. Iya, sama dengan yang ngobrol juga ngomong. Beda gitu ya. Ini udah sampai nih hutan wisata Tele. Hutan Jadi wisata. kita mau ke apa Sian apa? Samosir. Ke Samosir lewat Tele kan. Iya. Udah ada hutan wisata Situmorang Tele. Berarti ini udah di Tele. Enggak, ini situ Morang. Kan habis itu ke situ Borong apa? Si Borong-borong. Situmorang. Ini. Hutan wisata. Ini jalannya kayak gini nih. Iya. Nggak aspal ya, Bang? Iya, kurang bagus. Berkabut lagi. Ini bukan hujan, ini dari kabutnya enggak? Iya, ini kayak dari kabutnya sini. Dan kita putar balik, salah jalan. Harusnya belok ke kiri, kita tadi lurus. Nah, ini enggak. Ya, ini Bagurungan itu kan. Iya, bagus. Nah, ini tadi belok kanan nih harusnya. Nah, Nah, ini belok kanan nih. Oh, Pak, apa jalan Pak? Maaf Pak. cucut dia. Nah, ini kita ke sini. Ih, tutup. Nah, ini jalannya. Keren parah. Iya. Ini kabut terparah selama trip. Ini kayaknya jarak pandang 500 itulah. Ana sampai 505 meter nggak sampai ini. Gila nih sih. Gila banget nih. Dekat banget. Tadi siang ngeri kali Iya, ya. tadi sih parah. Ini jelas lagi nih. Ini mulai jelas. Karena ditutup pohon kan. Di bawah kayak udah Danau Toba. Ah, ini masuk lagi nih. Friend, jadi kita tadi ngelewatin Bukit Tele. Nah, itu akses untuk ke Pulau Samosir. Keren ya, Telenya Cak? bagus. Iya, luar biasa sih bukitnya. Pemandangannya bagus. Iya, Cuman kita nggak bisa ngedrone karena ya biasa hujan lagi. Ya karena berkabut kan, jadi ada air hujannya itu. Jadi iyalah, daripada drone-nya kenapa drone satu-satunya lagi. Ya, kita memutuskan tidak memakai Gunakan drone. drone. Yap. Dan ini kayaknya sih sekitar udah 30 menit ini. Karena setengah jam lagi. Setengah jam lagi sampai ke Pulau Samosir. Ya. Tapi sih udara di sini dingin. Dengan Takengon benar. Takengon sih. Takengon lebih dingin. Iya. Tapi sih udah sejuk sih sini, sejuk AC juga. Enak. Dan rupanya Danau Toba dan Pulau Samosir ini punya cerita ya. Ya. Jadi mau kita ceritakan kok. Panjang. Ya singkat cerita aja. Rupanya Danau Toba nih mitosnya kali ya, atau apanya ya? Cerita Legenda, rakyat lah. cerita rakyatnya itu Danau Toba ini adalah seorang petani yang bernama Toba. Terus
suatu hari dia bertemu dengan ikan koi ya warnanya emas. Terus pas dia mau nyantap, dia kasihan lihat wajah ikan koi ini, dilepaskannya lagi, tapi dia duluan kasih makan, dia kasih makan juga ikan ini. Terus keesokan harinya ikan koinya tuh berubah jadi seorang wanita cantik. Terus wanita cantik ini memasakkan masakan yang banyak gitu di meja makannya. Habis itu lama kelamaan mereka bersama timbullah benih-benih cinta, ya asik. Habis itu si Toba ini mau nikahin Putri Ikan nih, tapi Putri Ikan nih meminta ada satu syarat, dia harus merahasiakan ke semua orang dan termasuk anaknya. Nanti kalau udah punya anak, termasuk anaknya itu tidak boleh ketahui kalau dia itu asal-usulnya dari mana. Dari mana. Habis itu nikahlah. Dan mereka dikaruniain satu anak yang bernama Samosir. Nah, ini dia. Samosir ini rupanya anaknya hiperaktif. Jadi dia tuh selalu buat kesal warga dan mama papanya tuh selalu sabar gitu. Hingga satu ketika pas bapaknya bertani, si Putri Ikan nih bilang sama Samosir, suruh ngantarin makanan ke papanya. Dibawalah makanan. Di pertengahan jalan si Samosir nih lapar, dimakannya lah makanan papanya. Habis itu dihabisin makanannya, dia ketidur di situ. Papanya nih nungguinnya lama banget, udah kelaparan gitu. Ya udah, Pak Toba nih memutuskan untuk pulang. Di pertengahan jalan ketemulah si Samosir lagi tidur. Baru dibangunin Samosir. Dia bilang, mana makanan dari ibunya? Terus si Samosir bilang udah dimakan dan gak merasa bersalah gitu. Marahlah papanya dan keceploslah kalau dia tuh anak ikan. Udah, itu dia legendanya. Jadi waktu dia ngucapin itu, langit langsung hitam, marah, hujan deras, dan Samosir tuh berubah menjadi sebuah pulau, dan ibunya kembali menjadi ikan, papanya menjadi sebuah danau. Makanya Danau Toba. Dan pulaunya tuh Pulau Samosir. Pulaunya tuh anaknya rupanya. Gitu sih legendanya. Aku cerita sekilas tadi. Aku baca sekilas. Kau ceritain ke anak kau udah ketiduran duluan sebelum selesai. Kayak gitu deh. Ceritanya ceritanya simpel tapi dia buat ribet. Iya. Kalau gitu kalian baca sendiri deh di Google banyak. Susah ya. Aku kok jadi anak dia emosi kali bener. Dia emosi kan, tapi mau tahu dia selanjutnya apa gitu. Iya kan? Mau udah ngantuk tapi tahan gitu kan. Kampret kali gitu. Yang penting danau itu bapaknya, pulau tuh Samosir anaknya, udah selesai gitu. Mamanya? Mamanya udah jadi ikan lagi. Nah, jadi ikan koi ya. Ikan koi lagi. Ikan emas tadi itu, ikan emas tadi kau bilang. Ikan koi berwarna emas. Soalnya di Danau Toba ini mitosnya kalau dapat ikan koi, ikan emas besar harus dilepaskan kalau nggak ada bencana. Dan berapa kali orang udah dapat kayak gitu katanya. Oh iya. Ya. Makanya kadang kemarin terakhir aku dengar beritanya mereka dapat ikan emas tuh sebesar 18 km. Panjang 18 kilo beratnya. Jadi mitosnya di sini nih kalau dapat ikan sebesar itu lebih baik dikembalikan lagi ke Danau Tobanya. Atau nggak kasih makan. Mana tahu bisa kalian dihidanin. Makanan enak. Itu lagi kesel lagi dengernya. Jangan kau ceritakan dongeng lagi. Kulang lagi cerita ya. Habis itu kan kasih makan enak. Besoknya jatuh cinta gitu sama dia. Pokoknya jangan pernah kau ceritakan dongeng ke siapapun ya. Emosi orang dengarnya. Lama kali tapi pengen. Kayak gitulah pokoknya. Unik ya. Dan cerita setelah cerita kita udah mau sampai ke udah sampai kita di Pulau Samosir belum ya? Udah sampai sih kayaknya. Iya, udah sampai kita di Pulau Samosir. Coba tengok dulu. Harusnya sih sudah sampai sih. Kita tengok Google. Iyalah Samosir. Iya, ini Samosir Sky. Iyalah. Ini kita udah menginjakkan ke tanah anaknya nih. Kemarin tuh Cenggeta nggak tanahnya? Pak Pren, kita udah sampai di Pulau Samosir. Nah, kita sekarang berada di Pagururan, itu ibu kotanya dari Samosir.
Dan kita ketemu satu jalan, dia dari itu jalan raya. Iya. Dan di sini tanah luas gitu. Nah, luas. Jadi kenapa kami lewat sini karena di situ ada tada Danau Toba. Nah, ini dia Danau Toba. Ini Danau Tobanya, itu banyak bukit tuh. Cabang motor bang. Hah? Iya keren Bangau. Itu pulaunya keren, bukit terus ada satu yang tinggi aja. Di sana banyak orang mancing. Sini terkenal sama ikan mas. Ini kita makan ikan mas. Jangan, Boleh. itu jadi mas kita. Oke my friend, see you next video. Setelah itu kita bakalan jalan ke arah Riau. Yeay. Balik kampung. Oke, see you next video my friend. Bye bye.